Yang terbaru itu ada dua perusahaan energi yang sudah menyatakan force major. Yang jelas terakhir itu pembangkit listrik Hadera, itu pembangkit listrik terbesar di Israel, itu dihantam peluru kendali Iran semalam. Artinya kena? Artinya kena. Iran sudah menentukan standarnya. Yang terbaru adalah kapal tanker Anda boleh lewat asal Anda mengusir duta besar Amerika atau Israel yang ada di negara Anda. Sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, itu Brigadir Jenderal Ali Naini bilang, kita siap perang untuk 6 bulan. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Kita memasuki perang antara Amerika Israel dengan Iran itu memasuki hari 11. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kompeten, analis pengamat Timur Tengah, Mas Faisal Asgaf. Mas Faisal, Ya, selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukannya Mas Faisal. Kalau kita lihat banyak sekali mukanya di YouTube di mana-mana, luar biasa. Mas Faisal, sedikit mau tanya, kita update sedikit perang ya, serangan Amerika Israel ke Iran. Kalau kita lihat data terakhir bahwa dari jatuh korban tewas ya sekitar hampir 1.200-an ya dari pihak Iran jatuh, kemudian juga infrastruktur banyak gitu ya, tempat-tempat markas-markas militer, kemudian pembuatan nuklir ya, pabrik nuklir segala macam. Kemudian dari Israel sekitar ya selusin lah, belum ya, bukan kita bisa bilang belum banyak tapi selusin. Tapi memang kerugian ekonomi dari Israel cukup tinggi, kelihatannya disebut sekitar 3 miliar dolar atau hampir kalau kurs 17.000 sekitar 51 triliun per minggu. Mas Faisal, ada update apa dari Timur Tengah soal perang ini, Mas Faisal? Yang terbaru itu ada dua perusahaan energi yang sudah menyatakan force major. Force major. Ya. Yaitu pertama yang menyatakan force major adalah Qatar Energy setelah serangan ke kilang gas di Ras Laffan, setelah Ras Tanura yang milik Aramco. Terus yang kedua adalah Bapco, Bahrain Petroleum Company, juga sudah menyatakan force major. Nah, force major ini atau kahar ini artinya semua kontrak untuk pengiriman gas atau minyak ya tidak bisa dipenuhi karena keadaannya kan memang darurat, lagi perang. Jadi kontrak yang sudah disetujui antara pihak pembeli dengan penjual, dalam hal ini Qatar Energy sebagai penjual dan Bapco sebagai penjual, dengan konsumennya di berbagai negara tidak bisa terpenuhi. Karena situasi perang, selain itu juga Selat Hormuz yang merupakan vital itu juga tutup dan menjadi ancaman bagi kapal tanker manapun yang mau lewat kecuali Rusia atau Cina. Kecuali Rusia atau dan Cina ya. Ya. Itu ada 300 tanker katanya. Mandek di situ nggak bisa lewat. Iya, ada antrian panjang yang mengular ratusan tanker yang tidak bisa lewat. Tapi ya kalau mereka mau maksa, ya akibatnya sangat fatal. Karena Iran sudah menentukan standarnya. Yang terbaru adalah kapal tanker Anda boleh lewat asal Anda mengusir duta besar Amerika atau Israel yang ada di negara Anda. Jadi negara yang punya hubungan diplomatik dengan Amerika atau Israel artinya harus memutuskan hubungan diplomatik itu. Baru boleh lewat. Baru boleh lewat kapalnya. Ngeri. Jadi Indonesia nggak boleh lewat. Indonesia ya harusnya Indonesia bisa sih. Cuma kan kalau kita lihat kecenderungannya kan Indonesia ada di pihak sana. Saya telat mengirim ucapan duka, belasungkawa telat. Walaupun udah mengirim setelah beberapa hari itu pun lewat surat, bukan lewat langsung telepon. Tidak mengecam juga. Nah, terus juga ya sebenarnya itu udah cukup sebenarnya jadi alasan kuat untuk kita keluar dari Dewan Perdamaian. Dari BOP ya. Iya. Kalau lihat dari kekuatan perang nih Mas Faisal, kita lihat dari memang gambar di sosial media agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Mana hoax, mana asli, tiba-tiba diklarifikasi. Gambar bagus-bagus gitu. Ada rudal Iran yang tiba-tiba satu keluar percikan disebut 80. Iya. Itu gimana? Itu apa namanya? Benar Pak? Iya benar. Itu peluru kendali klaster Khaybar. Jadi ambil dari nama perang umat Muslim lawan Yahudi dulu di Madinah. Nah, itu jadi nama perang. Benteng Khaybar kan, bentengnya orang Yahudi. Ya bentengnya nama orang Yahudi ketika perang itu di Madinah itu Khaybar. Itu yang bisa. Jadi setelah sudah melewati atmosfer, mau turun itu mereka langsung pecah jadi 80 hulu ledaknya. Itu hulu ledak atau untuk ngedistract? Hulu ledak. Jadi masing-masing hulu ledak jadi pecah jadi 80. Ngeri ya. Iya.
Jadi satu itu ternyata isinya 80 meledak. Itu kan sangat sulit untuk diantisipasi. Kita tahu Iron Dome udah gagal, sistem pertahanan udara yang dipakai Israel. Terus juga David Sling, terus Arrow, terus THAAD juga sudah gagal. Sudah gagal. Di pangkalan militer Amerika di Timur Tengah pun juga sudah jadi sasaran. Negara tetangga itu sudah kena semua. Kena getahnya lah. Gas perang ini. Jadi Iron Dome Israel tuh udah nggak mempan lagi menahan rudal-rudal Iran ya? Nggak mempan, karena kan itu peluru kendali hipersonik. Kecepatannya seperti Khorramshahr 4 itu yang dipakai, itu 16 kali kecepatan suara. Artinya 16 kali, sekitar 16.000 km per jam. Itu kan sulit untuk dihentikan. Jadi yang gambar-gambar rudal begitu, itu benar ya? Itu benar. Tapi memang dari awal militer Israel, seperti perang tahun lalu, Juni tahun lalu, itu menerapkan sensor militer yang sangat ketat. Wartawan pun, media pun tidak boleh merekam video atau memotret lokasi fasilitas militer yang dihantam peluru kendali Iran. Jadi lokasi-lokasi yang jadi sasaran nggak boleh dipotret, nggak boleh direkam videonya. Makanya memang kita agak kesulitan ya, informasi ini terbatas betul ya, terutama dari Tel Aviv ya. Yang hancur ini benar nggak sih? Berapa banyak? Informasi Mas Faisal terima gimana? Yang jelas terakhir itu pembangkit listrik Hadera, itu pembangkit listrik terbesar di Israel, itu dihantam peluru kendali Iran semalam. Artinya kena nih? Artinya kena. Dan itu Tel Aviv mati lampu. Ya, gelap gulita. Kemudian di Haifa juga kilang minyak di Haifa juga dihantam. Terus banyak di Haifa itu yang dihantam. Belum vital lagi ya, cukup vital, objek cukup vital. Karena kan memang Iran menyasar yang dijadikan target utama adalah ya memang target-target militer. Makanya kita tahu ada info Netanyahu tewas. Sampai tadi pun saya ada yang nanya teman, benar nggak sih Netanyahu tewas? Terakhir itu memang kan perang pecah 28 Februari. Netanyahu muncul ke publik karena sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Jadi semua komando dari bunker. Memang ada bunker. Selama perang pun begitu. Perang tahun lalu juga begitu. Jadi mereka dari bunker. Nah, Netanyahu muncul tanggal 2 dan tanggal 3. Melihat kerusakan di Tel Aviv dan juga melihat kerusakan di Yerusalem. Di Beit Shemesh itu permukiman Yahudi. Yang kalau tidak salah 9 orang tewas waktu itu. Jadi dia selama ini di bunker ya? Di bunker. Pusat kontrol kendali juga dari situ? Semua dari sana. Jadi kemunculan itu juga dari bunker atau dari bunker? Dari bunker. Karena memang kan persenjataan Iran ini berbeda dengan Hamas. Daya rusak roket Hamas berbeda dengan daya rusak roket Iran. Karena kan Hamas cuma sebuah milisi, kelompok bersenjata. Ya. Ini negara ya? Ini negara, jadi beda kualitasnya. Terus juga daya hancurnya itu sangat beda. Karena kan mereka punya anggaran jauh lebih besar. Anggarannya juga beda ya? Iya, anggarannya jauh lebih besar. Karena kan Iran memang sejak 1979 ketika mereka berubah dari kerajaan menjadi Republik Islam. Ya, itu kan sudah menyatakan rezim mullah di sana bahwa kita tuh memusuhi Israel. Bahkan bersumpah untuk menghancurkan Israel. Kalau udah memusuhi Israel kan artinya memusuhi Amerika. Sekutunya. Iya, karena lobby Zionis sangat kuat. Artinya Iran dari tahun 1979 sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk perang. Bahkan dari 1979 mereka masih kuat. Menerima embargo militer, menerima embargo ekonomi. Masih tetap tangguh, masih survive. Karena saya tuh pernah ke sana terakhir 2024. Saya 3 kali ke Iran. 2015, 2023, setelah masa Amini, 2024. 2024 itu saya ngerasain sendiri. Waktu saya sakit, demam di sana di Teheran, saya beli obat di apotik. Itu kalau nggak salah dikasih 3 obat. Obat batuk, terus obat panas. Saya lupa satu lagi penurun demam, satu lagi. Itu 3 biji, harganya cuma $1. Artinya kalau dirupiahkan sekarang 17.000. Mungkin kalau di Indonesia lebih kali. Lebih dong. Mungkin sampai 100.000 atau lebih. Jadi cuma saya aja kaget cuma $1. 3 jenis obat. Iya. Kenapa bisa murah gitu? Nah, mungkin karena Iran punya bahan baku yang cukup. Kan pasti itu. Kalau bahan baku impor otomatis harga akan mahal. Iya, betul. Dan juga Iran memproduksi sendiri. Ya, artinya udah bisa swasembada obat lah. Kalau kita impor kan pasti obat mahal.